Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan baca hadis nomor 539. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau menceritakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah atau menjenguk Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat, wa qad syaqqa basaruhu, sementara mata Abu Salamah terbelalak. Fa aghmadahu, kemudian ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Ketika ruh itu dicabut, ittaba'ahu al-basar, dia diikuti oleh mata. Dan ini menunjukkan bahwasanya ruh dicabut dari arah atas. Maka mata mengikuti arah ruh ketika dicabut, sehingga matanya mendelik, matanya terbelalak karena mengikuti arah arwah ketika dicabut. Fadajjan nasun min ahlihi, keluarganya Abu Salamah langsung teriak histeris karena Abu Salamah meninggal dunia. Faqala, kemudian Nabi SAW mengingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, janganlah kalian berdoa kecuali doa kebaikan untuk diri kalian. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama al-mahdiyyin. Al-mahdiyyin artinya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu mereka yang amalnya ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala fi 'illiyin, di derajat yang tinggi. Kemudian wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, berikanlah cahaya untuknya di dalam kuburnya, wakhlufhu fi akibihi, dan gantikanlah dia fi akibihi, untuk keluarga yang dia tinggalkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita akan mengenal Abu Salamah terlebih dahulu. Sahabat Abu Salamah lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Nama aslinya Abdullah bin Abdil Asad. Abdullah bin Abil Asad Al-Makhzumi. Istrinya Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Sehingga dua-duanya berasal dari mana? Bani Makhzum. Yang Bani Makhzum adalah bani terhormat, bani mulia di kalangan orang-orang Quraisy. Beberapa bani mulia di kalangan orang Quraisy seperti Bani Hasim, Bani Makhzum, Bani Taim, Bani Adi, mereka adalah orang-orang yang memiliki darah biru di kalangan Quraisy, termasuk di antara bani-bani mulia. Semakin banyak orang yang berprestasi, nanti akan mengangkat nama baik bani itu. Dan Bani Makhzum kenapa disebut sebagai bani yang mulia? Karena di tengah Bani Makhzum banyak orang-orang yang mulia di kalangan Quraisy. Di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu berasal dari Bani Makhzum. Dan Abu Jahal karena punya posisi di kalangan Bani Makhzum, maka Abu Jahal dia mengangkat derajat Bani Makhzum.
Termasuk diantaranya adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ayahnya Khalid bin Walid. Dia berasal dari Bani Makhzum sehingga mengangkat derajat Bani Makhzum. Bani Umayyah termasuk juga Bani yang mulia. Dan di antara Bani Umayyah adalah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan dari Bani Umayyah, kemudian Al-As bin Wa'il dari Bani Umayyah. Al-As bin Wa'il salah satu tokoh orang Quraisy yang ketika Nabi SAW berdakwah, dia termasuk di antara orang yang sangat memusuhi Nabi SAW. Kemudian Bani Hashim, Bani yang mulia. Sehingga Bani yang mulia ini mereka menjadi terhormat karena ada orang-orang yang memiliki prestasi di tengah mereka. Dan salah satunya adalah Bani Makhzum. Karena itu pada waktu Bani Hashim, di tengah mereka ada orang yang ditunjuk sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani yang paling banyak memusuhi adalah Bani Makhzum. Sebab dulu antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum ini saingan. Begitu di kalangan Bani Hashim ada orang yang diangkat sebagai nabi, maka Bani Makhzum tidak mungkin bisa menyaingi Bani Hashim. Sehingga banyak sekali di kalangan Bani Makhzum yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena dengki dengan Bani Hashim. Pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Bani Hashim terutama dan Bani Muttalib, sampai kemudian mereka tinggal di Syi'ab, di tanah miliknya Abu Talib. Itu terutama pelakunya adalah Bani Makhzum, karena mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan seluruh Bani Hashim secara umum. Nah, saat Ummu Salamah dan Abu Salamah ini masuk Islam, karena dua-duanya berasal dari Bani Makhzum, mereka akhirnya diboikot. Suami istri ini diboikot oleh Bani Makhzum. Nah, sampai terjadi peristiwa rebutan anak. Pada waktu Ummu Salamah dan Abu Salamah mau hijrah ke kota Madinah, berangkat satu keluarga. Bani Makhzum gak terima, sehingga mereka mencegat dan menahan jangan sampai anaknya ikut hijrah. Sampai terjadi rebutan anak, tarik-tarian anak. Dalam peristiwa itu tangan anak yang ditarik itu sampai putus, karena tarik-tarian anak antara Bani Makhzum dengan bapak ibunya, yaitu Ummu Salamah dan Abu Salamah, dalam salah satu peristiwa hijrah yang sampai membuat keluarga ini sangat sedih, karena sampai anaknya ini harus mengalami korban ketika itu. Radhiyallahu anhuma. Nah, saat Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dan keluarganya bersedih. Rasulullah SAW datang untuk melayat Abu Salamah. Wa qad syaqqa basuruhu, dalam kondisi mata Abu Salamah mendelik. Kenapa matanya mendelik? Saat arwah itu dicabut, diikuti oleh mata. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Ketika ruh itu dicabut, diikuti oleh mata. Sehingga sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa saat ruh itu dicabut, mata mayit ini bisa melihat. Bisa melihat ruh itu dicabut. Makanya kemudian dia melihat ke arah atas, jadinya matanya apa? Mendelik. Orang mati dalam posisi mata mendelik bukan tanda su'ul khatimah. Abu Salamah sahabat yang mulia, suaminya Ummu Salamah. Sehingga seperti ini mati normal. Kadang mulutnya terbuka, mangap, ya. Matanya terbelalak mendelik. Penampilan yang mungkin gak nyaman untuk dilihat. Tapi ini bukan ciri su'ul khatimah. Hal yang normal terjadi pada manusia ketika dia meninggal dunia. Karena itu yang dilakukan oleh orang yang hidup, fa'aghmadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutupkan matanya. Lalu beliau memberikan penjelasan kenapa mata itu mendelik ketika orang itu mati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan celaan,
atau peringatan apapun kepada yang lain, andaikan ini sesuatu yang tercela, tentu Nabi SAW akan menyebut kalau ini termasuk di antara ciri su'ul khatimah. Selanjutnya, ketika Abu Salamah meninggal dalam posisi itu, maka Rasulullah SAW memejamkan matanya, dan di sini terdapat dalil dianjurkan bagi orang yang hidup ketika dia baru saja melihat ada orang yang meninggal untuk mengembalikan kondisi orang yang meninggal itu dalam keadaan yang lebih baik, lebih nyaman dipandang, dengan ditutupkan matanya, kemudian mulutnya ditutup, tangannya diluruskan atau disedekapkan, kakinya diluruskan, sehingga mayit ini dalam kondisi lebih baik. Kalau kemudian mati dalam keadaan tidak diketahui oleh yang lain, sehingga mungkin setelah sekian jam baru diketahui. Nah, salah satu di antara resikonya adalah posisi badan dalam keadaan sudah kaku sehingga sulit untuk dirapikan. Kadang rahangnya terbuka, sulit untuk ditutup. Tangannya nekuk, sulit untuk diluruskan. Terus gimana Pak kalau seperti itu? Jika sekiranya kesulitan untuk diperbaiki, maka sikap yang lebih tepat adalah jangan sampai mematahkan tulang dan luruskan sebisanya. Misalnya ya, rahangnya terbuka. Kalau rahang terbuka seperti ini, bisa ditutup enggak Pak? Bisa Pak, tapi kalau ditutup buka lagi, tutup buka lagi. Nah, berarti rahang ditutup terus diikat. Tujuannya apa? Biar nanti tidak buka lagi. Tapi kalau rahang ditutup malah bikin rahang patah. Contoh, orang korban kebakaran. Mungkin dia mati dalam kondisi mangap, ya, rahangnya terbuka. Terus kalau ditutup, wah, ini kulitnya kan mateng, dagingnya mateng. Kalau kemudian rahangnya ditutup, kok sampai patah atau lepas, misalnya lepas, di sini ada apa Pak? Pokoknya rahangnya bisa lepas, maka sebaiknya tidak digerakkan, sebab itu akan membahayakan bagi fisik orang yang mati. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna kasra idhamil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu dosanya sama dengan mematahkan tulang orang hidup. Jadi kalau sampai tangannya patah, rahangnya patah, jarinya patah disebabkan karena pemaksaan, status dosanya sama sebagaimana mematahkan tulang orang yang hidup. Maka bagi mereka yang mengurusi seperti ini perlu hati-hati. Kalau misalnya masih ada cara yang bisa dilakukan walaupun kaku, misalnya dikasih air panas, terus diurut pelan-pelan, terus tangannya bisa lurus, silahkan. Pertanyaan sekarang, posisi tangan yang tepat lurus atau sedekap? Kami tidak menjumpai adanya dalil yang menjelaskan tentang posisi tangan yang terbaik. Karena itu sebagian ulama memfatwakan bebas, lurus boleh, sedekap boleh. Bukan syarat jenazah, bukan syarat penghormatan terhadap jenazah adalah tangannya disedekapkan. Sebab posisi lurus dan posisi sedekap pada asalnya sama saja. Kalau dalam sholat orang sedekap dalam sholat itu ketika posisi membaca surat. Karena tidak semua sholat kita sedekap. Ada nggak posisi sholat yang tidak sedekap? Oh, banyak sekali. Rukuk nggak mungkin sedekap. Sujud kita tidak sedekap. I'tidal sedekap enggak? Ada dua pendapat. Sehingga kalau pertimbangannya ini dikembalikan seperti orang dalam kondisi sholat. Kondisi sholat tidak semuanya sedekap. Ada sedekap, ada tidak sedekap. I'tidal, sebagian ulama bahkan pendapat jumhur ulama tidak sedekap, dilepas. Terus gimana? Berarti jika dikiaskan dengan sholat biar lebih kelihatan orang sedang ibadah, ya tidak harus dalam kondisi sedekap. Maka tidur itu tidak harus sedekap. Nabi SAW kalau tidur sedekap enggak? Beliau kalau tidur miring ke kanan. Apakah tangan beliau sedekap ketika miring kanan? Tidak. Tangannya diletakkan di bawah
pipi. Sehingga beliau sendiri ketika tidur tidak sedekap. Sebab bukan sikap yang ideal ketika orang selain sholat ya. Kalau dalam sholat sikap ideal sedekap ketika posisi berdiri membaca surat. Bukan sikap yang ideal bagi manusia selain kegiatan sholat harus sedekap. Maka mayit tidak harus disedekapkan. Bisa diselonjorkan, lurus tangannya, bisa juga sedekap. Tayyib. Sehingga yang seperti ini menyesuaikan. Kalau orang sudah atau meninggal dalam posisi tangannya sudah lurus dan kaku, ya tidak perlu dipaksa untuk sedekap sampai ditaleni. Tidak perlu ya. Karena tidak harus sedekap. Biarkan dia lurus. Tapi kalau misalnya tangannya naik ke atas kepala, atau tangannya ada di bawah punggung dia, atau tangannya di posisi yang lain yang tidak normal, maka kalau bisa diluruskan, silahkan diluruskan. Fadajja nasun min ahlihi. Kemudian banyak orang yang teriak di kalangan keluarga beliau. Waddajij asyah indal makruh wal masyaqqah. Dajij adalah teriakan ketika orang itu mengalami musibah. Ya, mungkin bahasa kita disebut teriak histeris. Orang ketika mengalami musibah dia teriak histeris. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebab teriak histeris ini menandakan kalau yang bersangkutan tidak ridho dengan takdir Allah. Ujian dialami oleh seorang hamba dan semua pasti akan mengalaminya. Namun kita tidak boleh tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap tidak ridho dengan takdir Allah ketika seseorang mendapatkan musibah, salah satunya adalah dia teriak histeris. Dia teriak-teriak, bengak-bengok sambil menangis. Dan ini kalau kita melihat ada orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, sebab ini maksiat. Rasulullah SAW memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan ratapan terhadap orang yang meninggal. Meratapi mayit itu dosa besar. An-naihatu idza lam tatub. Orang yang meratapi mayit, kalau dia tidak bertobat, albasallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian kudis. Lalu dia dikasih pakaian luar berupa lelehan tembaga. Sehingga kulitnya penuh kudis, kemudian dikasih tembaga panas. Kudis dikasih benda panas, makin menyakitkan. Itu hukuman bagi orang yang dia meratapi mayat. Karena itu kalau kita misalnya sedang hadir dalam prosesi orang meninggal, kemudian keluarganya teriak-teriak, itu nggak boleh dibiarkan, diingatkan. Kamu boleh sedih, kamu boleh nangis, tapi kamu tidak boleh teriak-teriak seperti ini. Maka Nabi SAW langsung ingatkan, faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali doa yang isinya kebaikan. Doa yang isinya kebaikan. Sehingga jangan sampai doa yang mencelakakan dirinya sendiri. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sehingga kalau orang itu nangis sambil teriak-teriak, gak karuan, bisa berbahaya. Kalau bapak mati nanti kita kelaparan semuanya. Amin. Kalau bapak mati nanti anak-anak jadi terlantar. Malaikat mendoakan, amin. Nanti kalau bapak mati, maka keluarga kita jadi berantakan. Malaikat mengaminkan, amin. Ini bahayanya ketika orang itu bicara nggak benar saat ada orang yang meninggal dunia. Nah, biasanya yang nggak sabar seperti ini siapa? Wanita. Makanya para wanita, mereka perlu untuk diedukasi, dididik untuk sabar, terutama saat ditinggal mati oleh suaminya. Walaupun mungkin dia mengalami ujian yang sangat berat pada saat suaminya meninggal dunia, tapi dia nggak boleh bicara ngawur, teriak-teriak, kemudian ngomong yang nggak benar dan seterusnya. Pak, aku ikut pak. Mau ikut kemana? Bapak mau kemana?
dan kalimat-kalimat yang semisal. Ya. Lalu Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi akibi. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajat beliau fil mahdiyyin. Al mahdiyyin artinya adalah humul ladina hadahumullah bil Islam sabiqan, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, di mana mereka masuk Islam yang merupakan pendahulu kita. Mereka hijrah lebih awal dibandingkan kita. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebelum beliau. Sehingga beliau berdoa agar arwahnya dikumpulkan bersama dengan arwah orang-orang soleh yang mendahulunya. Ini doa yang kedua. Wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburannya. Bagaimana Pak bentuk kuburan itu dilapangkan? Bukankah kuburan itu ya hanya segitu? Yang Anda lihat itu adalah kuburan. Sedangkan yang didoakan Nabi SAW adalah alam kubur yang dialaminya. Sebab kuburan dengan alam kubur itu berbeda. Lalu beliau berdoa, wa nawwir lahu fihi, terangilah kuburannya dengan cahaya. Dan yang kelima, wakhlufhu fi akibi, gantikan untuknya bagi keluarga yang beliau tinggalkan. 5 doa yang dibaca Nabi SAW untuk orang yang baru saja meninggal dunia. Sehingga doa untuk mayit ada di 3 sesi. Pertama saat melayat, yang kedua ketika menyolati, yang ketiga ketika di kuburan. Ada 3 sesi saat kita mendoakan mayit. Sesi yang pertama kapan? Saat kita melayat. Ketika kita melayat, 5 doa yang tadi dibaca Nabi SAW. Anda bisa tiru ini, ditambahi boleh, dikurangi juga silahkan. Yang penting pokoknya doa kebaikan untuk mayit. Allahumma gfir li fulan, sebutkan namanya. Namanya Paijo, ya Allahumma gfir li Paijo. Yang kedua, minta agar amalnya diangkat, derajatnya ditinggikan. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Kita minta agar derajatnya ditinggikan oleh Allah, diangkat oleh Allah bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah sebelumnya. Yang ketiga, kita minta agar kuburannya dilapangkan. Wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburannya. Yang keempat, kita minta agar kuburannya diberi cahaya. Wa nawwir lahu fihi, berikanlah cahaya untuknya di kuburannya. Yang kelima, kita minta kepada Allah agar Allah gantikan penjagaan keluarganya setelah dia meninggal. Wakhlufhu fi akibihi, dan gantikanlah untuknya terhadap keluarga yang dia tinggalkan. 5 doa yang dibaca Nabi SAW. Bisa diulang apa saja Pak? Yang pertama apa tadi? Agar diampuni dosanya. Yang kedua, amalnya diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebelumnya. Yang ketiga, agar dilapangkan alam kuburnya. Yang keempat, diterangi alam kuburnya. Yang kelima, agar diberi oleh Allah pengganti atau agar dijaga oleh Allah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Baik, ini doa yang kita baca saat kita melayat sementara jenazah belum dimakamkan. Di samping kita nanti juga mendoakan saat sholat jenazah. Lalu apa yang kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggal? Sehingga ada doa yang tujuannya untuk kepentingan mayit, dan ada doa yang tujuannya untuk kebaikan orang yang ditinggal. Keluarga yang ditinggal, mereka lebih butuh untuk dibangun kekuatan sabarnya. Sehingga kita ajarkan kepada mereka untuk bersabar. Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa agar beliau bisa lebih bersabar. Bagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah? Beliau mendoakan Abu Salamah dan beliau mengajarkan doa untuk Ummu Salamah.
Ummu Salamah diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala untuk musibah yang aku alami dan gantikanlah aku yang lebih baik daripada apa yang telah engkau ambil. Wa akhlif li khairam minhu, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripada apa yang telah engkau ambil. Setelah Ummu Salamah membaca doa ini, beliau berpikir, siapa lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Selama ini Ummu Salamah merasakan kebahagiaan ketika membersamai Abu Salamah sebagai sosok suami yang sangat ideal, sehingga cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah sangat besar. Sampai saat beliau ditinggal mati oleh Abu Salamah, Ummu Salamah sangat sedih hingga teriak beliau. Kemudian diajari doa oleh Nabi SAW, berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada apa yang telah engkau ambil. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan seorang suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, dan tidak ada manusia yang lebih baik daripada beliau. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Aisyah radhiyallahu anha diberitakan bahwasanya beliau itu tidak pernah ketemu Ummu Salamah. Tapi Aisyah mendengar berita kalau Ummu Salamah ini wanita yang sangat cantik. Sampai Aisyah itu berharap jangan sampai setelah Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, Rasulullah SAW ketemu Ummu Salamah. Tapi Allah pertemukan, dan akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, pertama kali ketika aku ketemu Ummu Salamah, aku merasa beliau lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan. Namun para ulama bilang ini karena faktor cemburu. Aisyah merasa cemburu ketika mendapatkan berita tentang Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Selanjutnya kita juga bisa mendoakan orang yang ditinggal mati. Orang yang ditinggal mati bagi keluarga kita doakan, ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk hari berkabung kalian, dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang meninggal di antara keluarga kalian. Jadi penuh dengan doa dan harapan, terutama dalam situasi seperti itu. Maka kalaupun ada orang yang meninggal, bukan kesedihan yang dikedepankan, tapi bagaimana kita banyak mendoakan. Doa untuk jenazah, doa untuk keluarga yang ditinggal. Sehingga Muslim diajarkan, saat Anda mengalami musibah, melampiaskan musibah dengan kesedihan itu gak ada manfaatnya. Hanya bisa teriak, tidak terima dengan musibah, bengak-bengok dan seterusnya. Kadang ada orang yang bilang, udahlah biarin aja Pak, kasihan dia, kan dia lagi sedih. Ini cara dia untuk melampiaskan kesedihannya. Boleh saja sedih, tapi kalau berlebihan melampiaskan kesedihan, menunjukkan kalau dia gak terima dengan takdir. Dan emosi terhadap takdir dosa besar. Karena itu orang yang melakukan niyahah termasuk di antara pelaku dosa besar. Kalau dulu orang-orang jahiliyah ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, maka ada yang merobek-robek kerah baju, ada yang jambak-jambak rambut, ada yang gundul rambut, ada yang menampar-nampar pipi. Dan Muslim mungkin mengikuti yang sama, terutama para wanita yang tidak kuat ketika ditinggal mati oleh suaminya. Sampai Nabi SAW memberikan peringatan keras, ana bariun minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Aku berlepas diri dari orang yang as-saliqah, yang teriak-teriak nangis ketika ditinggal mati oleh suaminya, wasyaqah, yang robek-robek baju, yang jambak-jambak baju. Jadi sampai kerah bajunya sobek, kancingnya brodol karena nangis, karena sedih. Wal haliqah, dan yang gundul rambut. Sehingga wanita ditinggal mati suaminya, dia gundul rambutnya sebagai bentuk cara dia dalam berkabung karena ditinggal mati oleh orang yang dia cintai.
Tidak benar yang kayak gini. Kalaupun sedih ya sedih, tapi jangan sampai seperti itu. Edukasi seperti ini penting ya, terutama untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, agar jangan sampai ketika terjadi musibah kemudian ekspresinya berlebihan ya. Ekspresi berlebihan saat mengalami musibah bisa sampai berstatus dosa besar. Taib. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil ya, tentang dianjurkan agar seseorang itu nunggui calon mayit sebelum wafat. Sehingga kalau ada orang yang kita merasa kayaknya kematiannya sudah dekat, maka sebaiknya ditungguin. Lalu apa Pak yang dilakukan Pak? Ya pertama, memberikan pesan talqin untuk yang bersangkutan, dengan harapan agar kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, larangan keras untuk bicara ngawur pada saat melayat orang yang meninggal, terutama ketika mayit belum dimakamkan. Sehingga yang layat jangan sampai bicara ngawur, keluarganya juga jangan sampai bicara ngawur, sebab doa mereka, kalimat yang mereka ucapkan diaminkan oleh malaikat. Sehingga kalimat apapun yang mereka ucapkan nanti jadi doa yang mustajab. Kadang ada orang yang datang ngelayat, lihat, Masya Allah, bapaknya meninggal, anak-anaknya masih kecil-kecil kayak gini. Ini gimana nanti anaknya pasti terlantar semua. Gara-gara omongan orang ini diaminkan oleh malaikat. Ini ngawur ngomongnya. Dia bilang anaknya nanti pasti akan terlantar semua. Gara-gara omongan orang ini diaminkan malaikat dan bisa jadi terwujud. Makanya hati-hati, jangan ngomong ngawur. Selanjutnya, lebih ditekankan untuk mendoakan kebaikan. Kalau kalimat doa tadi mungkin kita nggak hafal. Saya kesulitan menghafal Pak. Ya sudah, intinya kau doakan ampunan dan rahmat, serta agar Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga. Sehingga doanya untuk kepentingan mayit dan untuk kepentingan keluarga yang ditinggal. Dengan cara demikian, maka kita memberikan manfaat yang besar bagi orang yang kita datangi ketika melayat dengan doa yang kita ucapkan. Dan itu lebih bernilai dibandingkan amplop yang kita isi di kotak infak yang disediakan saat proses layat. Kadang orang itu kalau layat, mereka nggak begitu perhatian dengan yang kayak gini. Yang penting pokoknya apa? Ngisi kotak infak. Habis itu duduk terus ngobrol, karo ngerokok, ngudut dan seterusnya, sambil nunggu prosesi jenazah diberangkatkan. Saya pernah ngelayat ya di salah satu daerah di Klaten, di kecamatan Manisrenggo Pak. Yang sholat itu paling cuma 5 atau 6 orang. Jadi sebelum pemberangkatan jenazah silakan disolati. Yang sholat itu paling cuma berapa orang, bisa dihitung. Sisanya cuma duduk-duduk, ngerokok, ngutut. Terus diupacarakan, terus berangkat. Masya Allah. Banyak di antara mereka yang ketika diajak untuk nyolati jenazah tidak bersedia, dengan aneka alasan yang mereka miliki. Padahal itu yang paling bermanfaat bagi mayit. Kemudian dalam hadis ini juga termasuk ada pelajaran akidah, bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengaminkan doa manusia di titik-titik tertentu, termasuk diantaranya adalah saat kita sedang layat. Maka jangan bicara yang ngawur, sebab Allah jadikan doa itu sebagai doa yang mustajab. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah alam kubur itu di kuburan? Apakah alam kubur itu di kuburan? Kalau orang bermimpi, jasadnya ada di mana? Alam mimpi, apakah berada di atas kasur orang yang sedang tidur? Gimana Pak?
Ada orang bermimpi, dalam mimpi itu dia mungkin ada di Mekah, ada di Madinah, kadang mimpi lagi haji, mimpi lagi umroh. Tapi jasadnya ada di mana? Jasadnya ada di kasur. Maka mungkin secara fisik, misalnya orang nonton orang mimpi, kita lihat fisik dia nggak bergerak. Bahkan ketika dia ketakutan misalnya, dia mimpi ada di mana, tiba-tiba ditemui siapa, terus dia teriak. Kita yang berada di samping dia mendengar teriakan orang itu, terus kita bangunkan. Habis itu dia ngos-ngosan. Iya, saya tadi, terus dia cerita, saya ada di sini, terus saya didatangi oleh makhluk ini, saya ini. Dia bercerita, tapi suasana dia ceritakan tidak di situ. Nah, terus gimana itu, Pak? Maka beda antara alam dunia dengan alam yang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan fisik ada di mana, tapi alam kubur ada di tempat yang berbeda. Walaupun dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan arwah saat dicabut oleh Allah, arwah itu dikembalikan ke jasad, lalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu masih berkaitan dengan fisik kuburannya. Tapi itu di luar kemampuan manusia untuk bisa menginderanya. Jadi kira-kira kalau misalnya mayat itu dipasangi mikrofon, saya ingin tahu jawaban orang ini saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Karena Nabi SAW pada saat selesai beliau memakamkan, beliau minta kepada para sahabat, istaghfiru li ahikum was'alu lahu tathbit. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan agar dia diberi kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia ditanya. Sekarang itu saat beliau berada di kuburan bersama para sahabat, baru saja memakamkan. Berarti masih ada kaitannya dengan fisik kuburan. Tapi ini gak bisa diindra. Ada kaitannya dengan ini, tapi dia berada di alam yang berbeda. Kuburan dilapangkan sejauh mata memandang. Kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lihat tempatnya di surga atau tempatnya di neraka sesuai dengan tingkatan amalnya. Ada kaitannya dengan kuburannya, tapi dia berada di alam yang berbeda. Sebagaimana kita lihat ada orang bermimpi, dia tetap fisiknya di situ, tapi dia berada di alam yang berbeda. Wallahu a'lam. Kuburan sama masjid satu tembok. Berarti kuburannya di dalam tembok atau kuburannya di luar tembok? Di luar tembok. Kuburan dengan masjid satu tembok, kuburannya di luar tembok ya. Apa hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan di arah kiblat, di mana kuburannya itu di luar tembok masjid? Beberapa hukum yang perlu kita bedakan di sini. Pertama, hukum terkait memakamkan mayit di area memakamkan mayit di area masjid. Satu. Yang kedua, membangun masjid di area pemakaman. Beda ya. Yang ketiga, sholat di masjid yang di situ ada makamnya. Yang keempat, sholat di masjid yang dekat dengan makam. 4 kasus yang berbeda. Untuk pertama, membangun masjid di kuburan, ini jelas dilarang oleh Nabi SAW. Ini jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau memberikan laknat untuk praktek yang pernah dilakukan oleh kaum sebelum kita. Laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jika kuburan orang mulia saja tidak boleh dijadikan masjid, apalagi kuburan selain orang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, memakamkan jenazah di area masjid. Ini juga nggak boleh. Karena makam kaum muslimin itu ditempatkan di pemakaman khusus, kumpul bersama jenazah kaum muslimin yang lain. Sehingga kuburan itu tidak dicampur dengan wilayah orang hidup. Maka memakamkan mayit di pekarangan, memakamkan mayit di halaman rumah,
di halaman masjid, itu semuanya menyalahi sunnah kaum muslimin. Sunnah kaum muslimin gimana? Ya makam kumpul makam, wilayah orang hidup, wilayah orang hidup. Sebab ada banyak sekali aktivitas yang mungkin dilakukan oleh orang hidup, itu tidak boleh mengganggu makam. Contoh ngelangkai makam, duduk di atas makam, berdiri di atas makam. Sehingga kalau makam itu berada di tempat parkir, kira-kira gimana Pak? Makam ada di pekarangan rumah, akhirnya malah ngerepoti orang yang hidup. Kadang mungkin dia ngelangkai, kadang dia dia duduk di situ. Tapi kalau makam itu jauh dari kegiatan orang yang hidup, maka mereka tidak terganggu. Mau berjalan, ngelangkai apapun, nah di situ nggak ada makam. Agar tidak terjadi seperti ini. Sehingga memakamkan orang di pekarangan rumah atau di halaman rumah, ini justru tidak sesuai sunnah kaum muslimin. Karena Nabi SAW memakamkan para sahabat, dikumpulkan jadi satu di area pemakaman. Maka ada ziarah kubur, datang ke kuburan para sahabat. Yang ketiga, sholat di masjid dekat kuburan. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Karena para sahabat sholat di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi dekat dengan kuburan Nabi SAW. Kalau sebatas sholat di masjid dekat kuburan, boleh. Bagaimana kalau posisi kuburan itu berada di arah kiblat? Selama dia di luar tembok, maka hukumnya sudah beda. Dan demikian fatwa dari Syekh Muqbil. Sehingga mau kuburan itu ada di sebelah kanan, kiri, belakang atau di arah kiblat, pada prinsipnya selama dia berada di luar boleh. Yang penting pokoknya dia sholat di masjid itu, di dalamnya tidak ada kuburan, tapi kuburannya ada di luar. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah pernah ditanya, apa hukumnya sholat di kuburan yang di arah kiblatnya ada masjid tapi di luar? Beliau mengatakan selama ada tembok selesai. Sehingga kuburannya berada di luar, tidak dihukumi berada di masjid. Yang keempat, sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah ini beda lagi. Kuburannya berada di dalam, terus kita sholat di masjid seperti ini. Nah ini yang dilarang oleh para ulama. Misalnya di masjid ini, di mihrabnya sebelah kanan atau kiri ada kuburannya, tapi dia satu gedung, maka Anda sebaiknya milih masjid yang lain. Cari masjid yang tidak ada kuburannya. Walaupun idealnya masjid dan kuburan itu seharusnya dipisahkan. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Sementara makam Nabi SAW, beliau dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah Aisyah itu bukan Masjid Nabawi. Sampai masa Khulafaur Rasyidin selesai, selama 30 tahun pasca wafatnya Nabi SAW, makam Nabi SAW itu berada di luar masjid. Baru dimasukkan ke dalam masjid di masa salah satu khalifah Bani Umayyah. Padahal itu sudah diingkari oleh banyak sahabat dan tabi'in, karena praktek seperti ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Nah sekarang kan jadinya berada di dalam. Tapi berada di dalam ini, itu pun dibatasi dengan banyak sekali tembok yang tidak mungkin orang itu bisa mengakses. Karena pintu ke makam Nabi SAW sudah ditutup sejak lama, sehingga orang hanya bisa menyentuh tembok rumah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya Pak, walaupun secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum terpisah. Seperti toilet. Toilet berada di sebelah mihrab. Kalau orang kencing di situ, apakah dia dihukumi kencing dalam masjid? Jadi kayak orang Badui di zaman Nabi SAW yang kencing dalam masjid, dihukumi sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena toilet ini secara fisik menyatu dengan masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Ada fisik, ada hukum. Fisiknya menyatu dengan masjid, tapi secara hukum dia dihukumi di luar masjid. Maka rumah Nabi SAW secara fisik ada di dalam masjid, tapi secara hukum dihukumi di luar masjid. Wallahu alam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah naik meninggal, ini saya lihatkan di tempat saya itu jadi kita itu setelah memandikan kita mengafani, cuma setelah itu kan ada bukan dari Islam itu menyolatkan bersama berjamaah itu. Ya. Setelah menyolatkan, sehabis itu pasti mendoakan, tapi kan tadi kan doanya kan ini dari 1 sampai 5 itu, tapi doanya ini tahlil di tempat saya. Kalau di luar waktu misalnya sudah dimakamkan, terus ganti waktu kita misalnya nggak ikut tahlil mungkin bisa, tapi ini setelah sholat selesai terus setelah itu Ini duduk bersama lama berarti. iya, jadi sebelum dikubur Sebelum dikubur. setelah dikafani itu selesai terus berjamaah bareng kita sholat. Habis sholat jenazah. Setelah itu selesai mendoakan. Nah. Baik. Kebiasaan di masyarakat kita selesai sholat jenazah terus ada doa bersama. Ada yang doanya panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu sampai duduk, terus doa bareng, terus baca-baca beberapa urutan yang dibaca. Ya mungkin bahasa ringkasnya tahlilan. Ya. Untuk tahlilan hari pertama saat hari kematian. Kalau kita bicara ideal, ya, seharusnya doa itu dibaca ketika sholat. Sehingga sholat jenazah doanya panjang. Dan yang saya perhatikan praktek mereka adalah sholat jenazah doanya pendek. Takbir 1, 2, Fatihah, sholawat. Takbir ketiga doanya pendek. Takbir keempat doanya juga pendek, salam. Habis itu doa panjang sekali. Dan saya dengar doa panjang ini lebih banyak doa untuk kepentingan orang hidup. Doa misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus doa apa lagi? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina, atau doa-doa yang sifatnya untuk kepentingan orang yang hidup. Padahal seharusnya yang diperbanyak adalah untuk kepentingan orang yang mati. Makanya idealnya doa dalam sholat jenazah panjang. Di takbir yang ketiga kita doa panjang sekali. Apa Pak yang dibaca? Ya doa jenazah yang versi panjang. Tujuannya kita banyak memberikan kebaikan kepada jenazah. Namun kalaupun misalnya ada praktek tadi, ya sebatas mendoakan jenazah di luar waktu sholat silahkan. Kalau bentuknya mendoakan atau mengirim bacaan dzikir dan tahlil sampai enggak ke jenazah. Misalnya baca tahlil 100 kali atau baca surat Yasin atau baca surat yang lain. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan bisa sampai dan ada yang mengatakan tidak bisa sampai. Dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tidak sampai. Sebab orang tidak bisa menghadiahkan bacaan Quran kepada orang lain. Ini amal yang sifatnya pribadi. Wallahu a'lam. Apabila kita kan ada orang-orang yang bersyukur berjannah, para sahabat. Kalau seandainya ada orang meninggal dan kita melihat beliau dari kehidupan kesehariannya itu soleh, kemudian ketika kita lihat dalam mimpi, kita memimpikan beliau di surga, apakah atau bisa, dan banyak riwayat-riwayat bisa para sahabat, para tabi'in melihat demikian, apakah itu kabar atau gimana? Apabila kita bermimpi, dalam mimpi itu kita melihat seseorang dalam kondisi baik, misalnya dia di taman yang indah, atau dia dalam keadaan diberi pahala oleh Allah, diberi balasan yang baik oleh Allah. Mimpi ini boleh enggak Pak kita jadikan sebagai tanda kalau yang bersangkutan adalah orang yang nanti akan masuk surga. Memastikan kita tidak bisa, tapi harapan bisa. Karena tidak ada yang bisa memastikan kecuali yang datang dari wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Selain beliau hanya bisa berharap. Mimpi baik yang dialami oleh para ulama ketika melihat saudaranya yang lain, mereka ceritakan
Tapi mereka juga nggak memastikan, berarti yang bersangkutan pasti masuk surga. Cuman mereka berharap semoga ini tanda dan indikasi kalau yang bersangkutan adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Indikator hanya bisa kita jadikan sebagai harapan, tapi tidak bisa kita jadikan sebagai kepastian. Sama seperti selesai Ramadan, ke orang itu tambah rajin ibadah, namun kita tidak boleh memastikan bahwa ibadahnya pasti diterima. Berharap ibadah diterima boleh, memastikan beda lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil